Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengundang kami Bapa untuk berkumpul di dalam musyawarah surga sore hari ini. Sekalipun Bapa kami dibatasi oleh time zone dan juga dibatasi tempat Tuhan. Tapi kami bersatu di dalam roh-Mu Bapa untuk bertemu di dalam hadirat-Mu Bapa untuk menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan sebagai umat Tuhan. Untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Untuk kami mempersiapkan diri kami Bapa menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada umat-Mu. Mari Engkau memperingatkan kami, menasehati kami, mendorong kami, menguatkan kami supaya kami bangkit dan kami boleh menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang senantiasa memiliki Tuhan pelita kami, dan juga Tuhan pelita kami memiliki minyak Tuhan yang penuh, yang tidak akan habis ya Bapa, karena selalu kami mengisinya tiap-tiap hari dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah merupakan isi hati Bapa sendiri, bukan karena kuat dan gagah perkasaku, melainkan oleh karena roh-Mu kata Tuhan. Bapa urapi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Biarlah pelita mereka dipenuhi dengan minyak-minyak daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Buli-buli mereka selalu penuh Bapa, dan mereka terus akan menyala-nyala, dan pelita mereka tidak akan berhenti dan padam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka akan senantiasa berkobar-kobar ya Tuhan. Sehingga rumah mereka akan terus mengipasinya dan membawa api itu Tuhan kemanapun mereka pergi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan Tuhan ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. 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 Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan. Terima Shalom. kasih. Salam ketemu kembali Bapak Hebron hambanya. Luar biasa. Jadi ada kerinduan gitu loh Pak. Rupanya sangat berkesan sekolah-sekolah kita di masa lalu ya saudara. Masa-masa lockdown, masa COVID membawa kesan tersendiri. Rupanya sekolah Bapak Hebron ini luar biasa, berkembang dan bertumbuh. Saudara, saya senang sekali dan suka cita sekali melihatnya. Karena saudara, sudah berapa minggu yang lalu ya, Tuhan mengatakan begini, Hana, engkau tidak akan membangun sebuah empire ministry. Tidak akan membangun satu kerajaan ministry. Tapi engkau akan membangkitkan minister-minister. Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin, dan dari dirimu akan keluar pelayanan-pelayanan yang akan menjangkau dunia, yang akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, pada waktu saya dengarkan itu, saya sedang tidak berpikir mengenai Pak Yehezkiel. Tapi saudara, so far sampai saat ini, sejak saya membuat sekolah doa dan kenabian itu sudah 7, udah terakhir kemarin itu saudara, sudah 7 pelayan atau suatu organisasi yang akhirnya berkembang atau lahir dan terinspirasi dari sejak saya diundang saudara oleh mereka menjadi pembicara, dan mereka menjadi perpanjangan atau kerajaan Tuhan saudara, terinspirasi saudara. Dan luar biasa, dan saya percaya bahwa kita memang dipanggil untuk memuridkan, bukan untuk membangun kerajaan pelayanan kita, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Saya katakan kepada murid saya, saudara, saya tidak memerlukan follower. Saya tidak perlu banyak orang. Saya cuma perlu 12 orang itu yang benar-benar mau duduk diam, dibentuk, dipersiapkan sama Tuhan, duduk siang dan malam bersama dengan Tuhan. Dan mereka menggoncangkan dunia, saudara-saudara. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara di tempat ini adalah penggoncang-penggoncang dunia. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Hari ini bukanlah satu kebetulan kita masih dalam perayaan
perayaan The Feast of Trumpet, hari raya tiup trompet. Nah, saudara, mungkin sedikit saya intermezzo dalam hal ini gitu ya. Ada suatu fenomena yang saya lihat di dalam mungkin sekitar 10 tahun kebelakangan ini, gereja-gereja di zaman sekarang gitu ya, gereja-gereja karismatik begitu, mulai sering menggunakan kata Rosh Hashanah gitu loh saudara ya. Ayo kita merayakan perayaan Rosh Hashanah. Nah, saudara, saya bukan untuk bukan untuk oh nggak boleh melakukan begitu, oh nggak ini. Tapi ini hanya sekedar saudara untuk kita bisa mengevaluasi kembali saudara, apa hal yang harus, yang utama, atau mengevaluasi apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa umatku akan binasa tanpa pengetahuan akan Tuhan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan satu ibadah kita, dedikasi dan komitmen kita kepada Tuhan, kita harus mengevaluasi Tuhan, ini biblical enggak? Tuhan, ini sesuai dengan kehendakmu enggak? Tuhan, ini berkenan enggak dengan hatimu gitu loh saudara. Nah, saya pribadi, saya tidak merayakan Rosh Hashanah sebagai satu perayaan yang harus saya lakukan. Karena saudara, ada perbedaan antara The Feast of Trumpet, yaitu hari raya perayaan Tuhan, yang 7 perayaan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan oleh bangsa Israel, dan ada perbedaan dengan tradisi adat istiadat dari keagamaan daripada bangsa Israel atau Yahudi, saudara-saudara. Ya, ada perbedaan. Rosh Hashanah adalah dia terpisah dari 7 perayaan Tuhan. Dia terpisah seperti kita mengatakan begini. Kalau kita itu kita bilang tuh orang di Amerika di sini ya, saya tidak mengatakan Indonesia, Easter dan diasosiasikan dengan perayaan Paskah. Padahal itu adalah suatu hal yang berbeda. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, mereka menyamakannya, menganggap bahwa Paskah itu adalah Easter gitu loh saudara. Jadi sejak saya mengenal pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi di dalam apa yang saya lakukan turun temurun atau kebiasaan atau ikut-ikutan dari gereja, semakin saya dewasa dalam Tuhan, semakin saya mengevaluasi dan merenungkan, meditate dan berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah yang saya kerjakan ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, saudara, Rosh Hashanah itu sebenarnya perayaan tahun baru sekuler dari bangsa Israel. Jadi itu tidak ada diperintahkan di Alkitab, karena arti dari kata Rosh itu saudara, head. Rosh Hashanah, head of the year, kepala daripada tahun saudara. Nah, ini adalah suatu perayaan yang telah dilakukan oleh tradisi daripada penganut penyembah-penyembah berhala pada masa zaman Mesopotamia. Ini sudah dilaksanakan saudara. Dan pada waktu bangsa Israel tinggal 70 tahun di Babylon, mereka mulai mengadopsi perayaan Rosh Hashanah, tetapi di bahasa Hebrukan, di bahasa Ibranikan, dan dimasukkan ke dalam suatu perayaan bangsa Yahudi. Jadi Rosh Hashanah ini bagi mereka dianggap sebagai suatu tahun baru atau suatu perayaan bangsa Israel, atau tahun ulang tahunnya dunia waktu Adam dan Hawa diciptakan. Tetapi apakah kita salah merayakan ini? Sebenarnya tidak salah dan tidak berdosa kalau melakukannya. Tetapi kalau kita melakukannya juga tidak menambah sesuatu kepada iman kita, saudara. Karena ini bukan perintah Tuhan, ini hanyalah tradisi manusia yang dilakukan. Sebenarnya kalau saya mau jujur katakan, tanggal tahunan yang sebenarnya daripada dunia itu tidak ada yang tahu, saudara. Seringkali kalau kita baca tentang sejarah ini, semuanya tuh selalu berkata sekitar atau kira-kira. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang satupun bisa mendikot waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya rahasia waktu, saudara. Itu sebabnya yang merupakan tapi tanggalan kalender Tuhan yang dia tetapkan untuk tanggalan bangsa Yahudi sebagai umat Tuhan yang Tuhan katakan perintahkan, yaitu adalah penanggalan yang diperintahkan di dalam Kejadian. Saudara, kita baca di Keluaran, saudara, bukan di Keluaran, di Imamat. Bentar, saya lihat di catatan saya.
Wow, saya nggak bisa lihat catatan saya karena setiap kali saya lihat catatan saya selalu pergi ke wow. Wow, kok selalu sebentar. Oke, saudara, kita baca saudara di Keluaran sebentar. Di Imamat 23 ayat 23. Ya, ini ada merupakan perintah Tuhan kenapa mereka harus merayakannya, dan ini yang menjadi latar belakang kenapa sebagai gereja Tuhan yang kita dicangkokkan dan menjadi bagian daripada keluarga rumah Tuhan, yaitu bangsa Israel, ya, melalui bapa iman kita Abraham. Dikatakan di sini, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai. Ya, ini hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, ini adalah suatu perintah untuk merayakan perayaan Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun. Jadi saudara, tahun baru bangsa Israel itu sebenarnya tahun baru bangsa Israel itu bukan bulan September atau bulan bulan ke-7, tetapi itu justru pada tanggal Nisan, tanggal 14 Nisan, pada waktu mereka disuruh merayakan Paskah, saudara ya. Nah, ini supaya kita itu di dalam mengikuti agama kita tidak perlu ikut-ikutan, atau kita tidak perlu supaya kita lebih, kadang-kadang tuh orang Kristen banyak saya lihat gereja itu ya, supaya mereka lebih kelihatan lebih rohani, lebih dekat dengan Israel karena mereka cinta dengan Israel, supaya mereka lebih nyambung dengan Israel untuk penginjilan. Ya, bisa kita, karena saya bilang tidak salah melakukannya, tapi saudara-saudara, sebenarnya kadangkala iblis itu seringkali mengalihkan perhatian kita dari apa yang mestinya fokus kita itu adalah kepada Tuhan, tapi dialihkan kepada sesuatu hal yang lain yang bukan menjadi perintah Tuhan. Nah, saudara, 3 hari yang lalu sudah, saudara, saya lagi cuci piring. Ya, ini kesaksian sedikit kenapa saya tiba-tiba harus merayakan Feast of Trumpet. Saudara, saya sudah 2 bulan sejak Juli, Agustus, September, sudah 2 bulan lebih. Saya ini sejak pindah ke rumah baru, karena kita baru beli rumah gitu saudara. Saya cuma bisa ada 1 hari, 1 minggu untuk bisa beres-beres rumah saya. Mulai dari ngecat, mulai dari ini. Nah, minggu lalu waktu pengecatannya saudara sudah selesai. Tapi saya memang maunya tuh tipe orang itu memang tipe perfeksionis, mau yang sempurna. Jadi saya belum pernah undang orang untuk house blessing atau memasuki rumah baru, doa memasuki rumah baru. Belum saudara, karena saya pikir tunggu dululah sempurna, tunggu dululah kursi-kursi dicat, di makeover gitu ya, cushion-cushionnya diganti, semua ruangan dicat, kamar mandi dicat, garasi dicat, biar semuanya waktu orang datang betul-betul sempurna saudara. Saya tahu dalam bulan-bulan ini adalah kita merayakan the Feast of Trumpet ya. Dan saya sudah merencanakan dengan murid-murid saya, kita akan melakukannya online. Kita akan melakukan ibadah the Feast of Trumpet. Nah, waktu saya sudah merencanakan dengan murid saya tidak merencanakan bahwa saya akan melakukannya dengan orang-orang di sekitar saya. Di rumah saya saudara, atau menerima tamu di rumah saya, merayakannya bersama-sama dengan teman-teman di sini saudara di dalam Tuhan. Tapi saudara-saudara, 2-3 hari yang lalu ketika saya sedang mencuci piring. Nah, seringkali saudara, setiap kali saya nyapu, setiap kali saya cuci-cuci atau bersih-bersih saudara, ternyata ada prophetic. Jadi saudara-saudara, bagi saudara yang mungkin kekurangan pewahyuan saudara, kalau saudara mau mendapatkan firman Tuhan, kalau mau mendapatkan pewahyuan atau nubuatan atau pesan dari saudara, apakah saya ini masih live saudara? Masih. Kalau saudara mau mendapatkan pewahyuan, saudara
ada satu saudara rahasianya. Rajin-rajinlah bersih-bersih rumah saudara-saudara. Pasti saudara akan dapat. Saja rajin-rajinlah bersih-bersih rumah, sapu-sapu rumah. Pokoknya yang bersifat bersih-bersih. Di situ ada hidden treasure. Ada rahasia daripada hati Tuhan di sana saudara. Seringkali kalau saya lagi sapu-sapu, bersih-bersih, selalu Roh Kudus berbicara saudara-saudara. Nah, 2-3 hari yang lalu saya lagi cuci-cuci piring. Nah, waktu saya lagi cuci-cuci piring, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Dia katakan begini, Hana, kamu harus merayakan perayaan trompet di rumahmu. Saya kaget saudara-saudara. Tuhan, yang benar Tuhan. Saya ini belum selesai rumah saya. Karena saudara 3 hari yang lalu keadaan rumah saya seperti baru diterjang oleh badai topan saudara-saudara. Berantakan luar biasa dari lantai atas sampai ke bawah, dari garasi sampai depan, dari depan sampai belakang, rumah belakang saudara. Pokoknya berantakan. Karena yang namanya tukang menukang, yang namanya bersih-membersih atau lagi diperbaiki semua pasti berantakan. Peralatan-peralatan tukang suami saya tuh adanya di ruang tamu. Kotor saudara, berantakan mulai dari kantor saya, mulai dari kamar anak-anak. Pokoknya semuanya berantakan. Tahu-tahu Tuhan bilang, kamu harus merayakan The Feast of Trumpet 2 hari lagi. Saya bilang, Tuhan, gak mungkin Tuhan. Bagaimana Tuhan saya harus membersihkan rumah ini dalam 2 hari? Tapi ngecat sih sudah selesai Tuhan. Tapi belum didekorasi dengan semua dekorasi belum semuanya komplit Tuhan. Dapur kotor, ruang tamu kotor, barang-barang suami saya ada di mana-mana. Ini bagaimana saya melakukannya? Lalu Tuhan bilang begini, Hana, kamu tidak harus menunggu sampai sempurna keadaan rumahmu untuk engkau bisa menerima orang di rumahmu untuk merayakan perjamuan The Feast of Trumpet. Hana, apa yang kau rasakan saat ini dengan keadaan rumahmu, engkau siap atau tidak siap, hari raya perayaanku akan datang, harus datang dalam 2 hari lagi. Apakah engkau rumahmu siap atau tidak siap? Engkau harus menyiapkan diri dan engkau harus melakukannya. Dan apa yang kau rasakan saat ini dengan rumahmu, itu juga hal yang sama yang kurasakan dengan keadaan gerejaku. Ketika aku datang, keadaan rumahku tidak akan sempurna. Dia berkata rumah Tuhan, gereja Tuhan. Ketika aku datang dengan tiupan trompet untuk mengangkat gerejaku, aku akan menemukan bahwa gerejaku dalam keadaan tidak siap. Dan apa orang-orang yang ada di dalam rumahku, saudara-saudara, semua akan ada yang disingkirkan, yang tidak diangkat pada waktu itu, oleh karena pada waktu mereka memiliki waktu untuk mempercantik diri mereka, untuk mempersiapkan diri mereka, tetapi mereka ignoran, artinya tidak mau tahu. Kedua, mereka berlambat-lambat, procrastination, mereka berlambat-lambat di dalam mempercantik diri mereka. Dan mereka tidak mempersiapkan hidup mereka sebaik, sesuci, seindah mungkin dan menanti-nantikan Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan kasih list saudara, kenapa orang-orang ini yang sudah bertahun-tahun di dalam rumah Tuhan, sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, seminggu sekali pergi ke gereja selama belasan tahun, puluhan tahun. Tetapi mereka saudara tidak mempercantik mereka, menyuci mereka, menguduskan diri dari hari ke hari, sehingga pada saat Tuhan datang, mereka ditemukan, saudara, bercacat celah, tidak layak untuk dipresentasikan kepada Bapa, dan untuk sementara mereka harus disingkirkan, saudara, karena rumah Tuhan dan karena Tuhan harus mempresentasikan orang-orang yang berpakaian putih, orang-orang yang kudus, orang-orang yang berminyak, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang ketika dia datang sama seperti hamba yang sibuk melakukan pekerjaan tuannya, melakukan tugasnya, memberi makan ketika tuannya datang. Tetapi orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, orang-orang yang tidak menantikan, orang-orang yang berlambat-lambat, mereka tidak akan diangkat Tuhan pada saat masa perjamuan trompet, saudara.
Lalu saya menyadari akan diri saya, oh iya Tuhan, saya ini seorang nabi. Kadang-kadang kita harus mengingatkan identitas kita, supaya kita itu benar-benar menyelaraskan hidup kita dengan suara Tuhan. Saya menyadari bahwa hidup seorang nabi itu kehidupan pribadinya dipinjam oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk merefleksikan keadaan rumah Tuhan dan hubungan antara Tuhan dengan rumahnya, dengan gerejanya. Setelah saya menyadari bahwa apa yang saya kerjakan ini, situasi ini, perintah tiba-tiba, panggilan tiba-tiba dari Tuhan untuk saya bersih-bersih rumah dan siap atau tidak siap, saya harus mempoles rumah saya secepat mungkin, membersihkan secepat mungkin. Dan saya meresponi saudara, karena saya tahu ini adalah merupakan satu prophetic pesan buat gereja Tuhan, karena ini demikianlah juga nanti keadaan Tuhan dengan gerejanya. Saudara, saya katakan ketika Tuhan katakan, Hana kamu cuma perlu membersihkan rumahmu. Kamu tidak perlu mengecat-ngecat kursi-kursimu sampai baru. Kamu tidak perlu mengecat-ngecat yang kecil-kecil yang ada di garasi. Singkirkan mereka dulu, simpan mereka dulu di mana mereka seharusnya. Dan Tuhan katakan nanti pada hari yang, jadi semua benda-benda itu saudara diumpamakan oleh Tuhan sama seperti setiap pribadi-pribadi di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita individual pribadi adalah merupakan suatu artikel atau suatu vessel atau suatu bejana di dalam rumah Tuhan. Fungsi kita berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang disebut meja makan, mungkin ada yang disebut kursi makan, mungkin ada yang disebut painting atau lukisan, mungkin ada yang disebut bunga-bunga pajangan, mungkin ada yang disebut kursi tamu. Setiap rumah Tuhan itu harus dihiasi. Rumah Tuhan di Alkitab dikatakan di Amsal kalau tidak salah, rumah diisi dengan hal-hal yang berharga dengan hikmat, dengan barang-barang yang indah, dengan hikmat, sebuah ruangan atau sebuah rumah gitu ya, dihiasi atau dihiasi dengan barang-barang yang berharga atau barang-barang yang indah. Saudara, rumah seharusnya bukan tempat penyimpanan barang rongsokan. Setuju dengan saya saudara? Kalau saudara nggak setuju, saudara ini waktunya saudara beres-beres dan bersih-bersih saudara. Rombak rumah. Saudara, karena ingat waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan dia menemukan para penukar uang, lalu para penukar exchange, orang-orang penjual kambing, kotoran-kotoran masuk di dalam rumah, dan dia marah sekali saudara, dan dia sangat emosional dengan pandangan itu, dan dia mulai jungkir balikkan meja-meja penukar uang, dan dia katakan rumahku akan disebut rumah doa. Demikianlah passionnya Tuhan tentang rumah Tuhan, tentang keadaan gereja Tuhan yang adalah bangunan Allah. Saudara, di rumah saya ada yang namanya sebuah lukisan. Ada lukisan dua yang identikal, itu adalah gambar semacam kayak palem, pohon palem. Dulu dikasih oleh tetangga saya di rumah yang lama saudara, dan itu sangat besar sekali. Katanya harga satu itu dibeli dulu $400. Dan waktu mereka pindah-pindah, mereka nggak mau lagi membawa itu karena berat dan kelihatannya tua, saudara-saudara. Tapi menurut saya itu sangat antik sekali. Tapi karena warnanya, dan akhirnya saya terima dan saya bawa sampai sekarang, saudara. Dan saya tidak mau buang karena saya bisa mempoles, mempercantik sehingga kelihatan baru dan indah, saudara-saudara. Nah, pertama kali ketika Tuhan bilang kamu cuma cukup membersihkan rumahmu dan bersihkan dan atur saja semua, saudara. Di dalam hitungan 2 hari, saya tidak tahu kekuatan mana yang dari mana datangnya, tetapi saya percaya bukan karena kuat dan gagah perkasaku, melainkan oleh karena roh Tuhan ada padaku. Saudara, dalam 2 hari itu, kami berhasil menyulap rumah yang tadi sungguh berantakan, tidak tersusun rapi, tidak teratur, tidak terhiasi dalam hitungan 2 hari. Kami kerja, saudara, saya pribadi kerja siang dan malam. Dan saya mulai mengecat 2 painting yang tadi saya utamakan. Apa yang paling utama yang saya pajang di ruang tamu. Karena di ruang tamu adalah tempat orang-orang berkumpul, tempat orang-orang berfellowship. Jadi mereka harus dipajang sesuatu yang indah. Saudara, di 2 Timotius 2 ayat 20 mengatakan, di dalam rumahku di dalam sebuah rumah ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah, ada perabotan yang terbuat dari perak.
Perabotan yang terbuat dari perak, saudara, akan dipakai dan dipajangkan di tempat yang paling depan karena dipakai untuk maksud yang mulia. Dan Tuhan mengatakan suatu perabotan yang perak disamakan, saudara, diasosiasikan dengan sebuah kehidupan kita apabila kita mau dipakai Tuhan menjadi suatu bejana Tuhan yang mulia untuk maksud yang mulia di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan. Maka kita harus disucikan, dikuduskan, dipandang layak bagi Tuhan untuk dipakai untuk maksud Tuhan yang mulia. Jadi saudara, ini adalah merupakan gambaran daripada hidup kita di dalam rumah Tuhan, bahwa setiap kita adalah, setiap individu, setiap saudara dan hidup saya adalah merupakan suatu bejana di dalam rumah Tuhan yang akan dipakai untuk maksud-maksud tertentu di dalam rumah Tuhan tersebut. Tetapi Tuhan menginginkan agar setiap kita, saudara-saudara yang ada di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang mau dipakai Tuhan menjadi bejana yang terbuat dari perak atau emas yang dipakai Tuhan, dipandang layak untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bukan untuk sesuatu yang disembunyikan, bukan sesuatu yang untuk disingkirkan. Saudara, saya percaya di dalam setiap perayaan-perayaan Tuhan ada tersimpan suatu misteri tentang Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, kematiannya, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, akhir-akhir ini saya dalam beberapa bulan ini saya merindukan Tuhan. Saya mau mengerti tentang pelajaran daripada akhir zaman yang benar. Karena sampai pada saat ini gereja belum sampai pada satu kesatuan tentang pengetahuan akan Tuhan, yaitu tentang akhir zaman. Karena ada berbagai macam-macam pengajaran akhir zaman yang kadang-kadang lewat pengajaran ini, saudara, gereja terpisah, gereja kotak-kotak. Dan saya rasa ini berarti menunjukkan bahwa gereja belum pada satu kesatuan, akan memiliki satu kesatuan pengetahuan akan Tuhan dan kepenuhan akan Kristus tentang akhir zaman. Karena semuanya mengaku mengklaim Amerika, semua presiden Amerika itu adalah antikris, atau nanti NATO antikris, ada nanti dari Muslim yang antikris, atau nanti ada yang mengatakan dari Yahudi lah, nanti dari Israel lah, nanti ada Mesias palsu atau antikris, nanti papasi lah atau Pope ya, atau dari Vatikan lah nanti keluar antikris. Dan saudara, ada banyak, bahkan sudah ada yang mengaku bahwa aku adalah Mesias dari Meksiko, saudara. Nah, ada banyak orang ya dari zaman ke zaman yang sudah mengklaim dirinya sebagai Mesias. Dan sampai saat ini pengajaran tentang akhir zaman, bahkan mengenai rapture aja, mengenai pengangkatan saja, gereja masih terkotak-kotak. Ada yang mengatakan pro-trip, pre-trip, apalah, saudara, saya nggak membuat diri saya di salah satu itu, saya nggak ngerti teologi dan sebagainya. Tapi yang saya tahu, karena saya tidak mau mengkotakkan diri saya di salah satu apa yang sudah ada, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ajarkan aku mengenai tentang akhir zaman, mengenai kehendak-Mu, kedatangan-Mu. Di saat itulah, saudara, ketika saya mulai mencari Tuhan dan kehendak-Nya, tentang kehendak Tuhan, tentang akhir zaman, Tuhan mulai mengajarkan saya tentang the feast of the Lord. Dari tahun-tahun, mungkin di dalam hal sekitar 6 tahunan atau 7 tahunan ini, saudara, saya mulai merayakan sedikit demi sedikit perayaan-perayaan Tuhan. Tapi yang anehnya justru saya merayakan perayaan Tuhan ini bukan karena disuruh orang atau ikut-ikutan orang, tetapi justru Roh Kudus sendiri yang mengajari dan menuntun dan menyuruh saya untuk merayakannya, dan dengan cara Tuhan sendiri, saudara-saudara. Dan saya percaya firman Tuhan yang berkata, engkau tidak harus diajarkan orang lain, tetapi Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang ada padamu, itulah yang akan mengajar engkau, yang akan memimpin engkau menuju kepada kebenaran Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara, kita percaya bahwa kita bisa mengandalkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita tentang kebenarannya. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, waktu Tuhan katakan, Hana, pada saat engkau tidak merasa sempurna dengan keadaanmu, demikianlah juga aku dengan keadaan gerejaku. Pada saat aku datang,
gereja, ada banyak orang Kristen yang ada di dalam rumah Tuhan. Ada banyak orang yang tidak membersihkan dirinya. Ada banyak orang yang untuk sementara akan ditaruh, saudara, disembunyikan, di put away ya, disingkirkan, saudara, untuk masa the day of atonement, hari penebusan itu atau hari pendamaian itu, saudara. Nah, ini adalah satu time frame bagi generasi tersebut, dan saya percaya, saudara, bahwa yang kita rindukan saat ini, kita masuk di dalam hari pengangkatan. Amin, saudara. Bukan suatu generasi yang akan masuk di dalam hari penghakiman Tuhan. Karena saya percaya gereja Tuhan yang sudah benar-benar menanti-nantikan Tuhan untuk kedatangannya, kita tidak akan dimasukkan ke dalam hari murka Tuhan. Karena justru itulah gunanya kita mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan saat ini, untuk kita diselamatkan dari murka Tuhan tersebut. Kita tidak akan dihakimi Tuhan, saudara. Nah, itulah masa-masa setelah resurrection, setelah rapture, ketika hari tiup trompet itu terjadi, saudara, maka saudara-saudara akan ada suatu masa di mana itu pada 10 hari kemudian itu adalah merupakan hari ke-9 mereka harus puasa. Itu hari mereka di mana mereka mencari Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara bahwa hari Feast of the Trumpet adalah satu signal akan kedatangan Tuhan, bagaimana mungkin kalau kita sudah diangkat maka kita ada bertobat lagi? Kita sudah tidak di sini lagi, saudara. Tetapi yang ada di sini adalah mereka-mereka yang harus bertobat pada waktu Tuhan harus menyamakan mereka, dibawa kepada merasakan hari-hari penghakiman Tuhan terhadap bangsa-bangsa, murka Tuhan ketika dia mencurahkan murkanya kepada orang-orang yang tidak percaya pada generasi itu. Maka saudara, mereka masih ada kesempatan, tetapi mereka harus mendapatkan murka Tuhan tersebut. Dan kalau mereka mencari Tuhan, dan kalau mereka berseru, sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau berseru, maka pada hari Tuhan itu, maka engkau akan diselamatkan. Tetapi saudara, mereka harus mungkin bayar harga dengan kepala dipotong. Mereka harus dipaksa, diperhadapkan pada suatu generasi sistem ekonomi dunia, di mana mereka harus menyembah mark of the beast, menyembah tanda binatang itu, saudara. Ya, jadi kalau menyembah bukan hanya sekedar taruh di tanda begini, tapi yang namanya menyembah, mereka harus mendedikasikan hidupnya siang dan malam, hidupnya dikuasai, sama seperti kita menyembah Yesus. Kalau kita menyembah Yesus berarti kita ada ibadah, berarti kita harus segala sesuatu diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, penyembahan kepada binatang tersebut, saudara, tanda-tanda binatang yang akan ditaruh di dalam tubuh kita, saudara, saya percaya bahwa kita belum sampai di sana. Tetapi dunia atau iblis sedang mempersiapkan suatu generasi, ya saudara, menuju ke sana. Dunia ini sedang diarahkan ke sana. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita, anak-anak Tuhan, kita tidak gampang sekali terpancing dengan propaganda daripada akhir zaman palsu. Karena dari zaman Tuhan Yesus sampai saat ini, dulu zaman Tuhan Yesus sebelum penghakiman kepada bangsa Israel, yaitu di Yerusalem diruntuhkan, Tuhan Yesus sudah menubuatkannya sekitar 35 tahun sebelumnya, saudara, bahwa Israel akan dihakimi Tuhan. Yerusalem sebagai kota Tuhan akan juga mendapatkan penghakiman Tuhan karena kota tersebut menolak Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus telah memberikan wanti-wanti dan peringatan. Dikatakan demikian, saudara, peringatan Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, supaya kita mengerti sekuennya atau urutan daripada akhir zaman, saudara, atau rencananya Tuhan, atau time frame-nya Tuhan, atau waktu-waktu Tuhan. Saya berdoa supaya kita diberikan urapan Isakar, ya, dari suku Isakar, yaitu orang-orang yang mengerti time dan seasonnya Tuhan, mengerti hari-hari waktunya Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, ya, Tuhan Yesus mengingatkan generasinya pada waktu itu. Saudara, Tuhan selalu berbicara per generasi. Ya, dia tidak kumpulkan suatu 2000 tahun generasi sebelumnya untuk dia bernubuat, tetapi dia bernubuat per generasi, saudara. Dan generasi itu, per generasi itu harus digenapi
Pada saat itu, lalu saudara, pattern atau dalam hitungan 400 tahun atau pola yang dalam satu generasi yang sudah di-establish, yang sudah dibangun oleh Tuhan, itu akan ngulangin lagi saudara generasi berikutnya ketika terjadi suatu perpindahan kuasa dari satu bangsa kepada bangsa lain, dari misalnya dari Egypt ke bangsa Israel, dari bangsa Israel ke bangsa Babylon, dari Babylon ke Persia, dari Persia ke Yunani, dari Yunani ke Roma, dari Roma ke Timur Tengah gitu loh saudara, dari Timur Tengah ke Eropa, dari Eropa ke Amerika. Nah sekarang dari Amerika ke Cina, dan Indonesia dan India termasuk di dalamnya akan mendapatkan imbasnya saudara, yaitu imbas daripada rencana Tuhan untuk untuk bangsa Asia, saudara-saudara. Nah, ini adalah gilirannya kita, saudara. Kita mendapatkan apa tuh percikannya atau Asia, negara-negara Timur Asia. Ini adalah Cina, Indonesia, dan India. Ini adalah bagian kita, saudara. Inilah generasi kita. Inilah time-nya untuk kita bangkit. Saudara, di zaman masa-masa kegelapan inilah justru saudara, di mana terang kita akan bersinar begitu terangnya. Saudara, tahun 2020, Tuhan memberikan saya nubuatan waktu kita perayaan, dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara penyembuh. Saudara, pada saat itu mana saya tahu saudara, kalau ternyata pencipta Senerca atau vaksin dari UK, dari Inggris gitu ya saudara, itu penciptanya itu saudara, ternyata pencipta vaksin itu orang Indonesia loh saudara, anak Indonesia yang masih muda belia saudara ya. Nah lalu ini satu, dan yang kedua, dokter yang telah menemukan dendritic self immunotherapy, yaitu seorang anak Tuhan yang saudara temuannya belum ada di dunia. Dan dia menemukan suatu vaksin natural yang dibuat daripada sel darah kita sendiri yang bisa menyembuhkan kanker dan juga menghancurkan virus COVID-19 Delta dan variannya, saudara. Dan juga ada satu dokter lagi, saudara, yang saya percaya dia adalah seorang Kristen juga anak Tuhan, yaitu Dr. Lois. Dan saudara, temuannya dia mengatakan bahwa kenapa banyak orang yang kena virus itu pada mati di rumah sakit. Itu karena terjadi interaksi komorbid, yaitu diberikan obat yang berlebihan. Nah ketika dia menemukan teori ini saudara, ini nggak sembarangan teori, makanya dia tidak pernah berkoar-koar di sosial media. Dia harus mempresentasikannya di hadapan para pemuka-pemuka dunia dalam bidang kesehatan. Nah ternyata temuannya tersebut telah diakui oleh dunia, bahwa temuannya memang diakui saudara, memang betul-betul adalah satu temuan baru. Saudara, 3 orang Indonesia di dunia kesehatan. Saudara, saya katakan dulu bahwa di Amerika ini ada suatu temuan istilah 7 pilar yang membentuk suatu bangsa, yaitu ekonomi, religius, agama, dan keluarga, dan pendidikan, dan politik, dan marketplace, dan satu lagi entertainment. Saya katakan tidak, ini bukan 7, ada satu lagi, yaitu kesehatan, dunia kesehatan. Inilah karena apa? Suatu bangsa yang sehat perlu suatu sistem kesehatan yang baik di dalam bangsanya. Dan ternyata saudara, memang Tuhan tambahkan Indonesia menjadi penemu saudara. Kalau benar-benar teori atau resep dari temuan daripada ketiga dokter yang ada di Indonesia, maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan Indonesia menjadi negara penyembuh. Dan kita sedang melihat ini sedang terjadi saudara ya. Dan suatu lagi fenomena yang lain lagi, ada apa dari Indonesia? Saudara, kita sudah dengung-dengungkan bahwa saudara akan ada suatu api Pentakosta yang ketiga, suatu revival yang besar-besaran yang akan melanda dunia di end time harvest. Siapa itu saudara? Ya kita, zaman kita ini saudara, akan terjadi suatu revival yang besar. Dan saudara, ketika saya dengarkan ini, saya masih ingat Tuhan, saya ingin melihat suatu revival yang besar terjadi. Saya ingat melihat, saya menangis sepanjang malam saudara-saudara, tidak berpikir bahwa saya akan dipakai Tuhan saudara. Hana, kamu pergi ke Atlanta, di kota itu, di depan kota ibu kota Capitol Building ya, kantor wali kota. Kamu akan bawa api obor, kamu akan menyalakan secara profetik.
obor api kebangunan rohani yang ketiga. Dan saya tanya, kenapa saya Tuhan? Karena kamu orang Indonesia. Karena aku mengatakan dari Indonesia akan bangkit suatu revival, suatu api. Bukan suatu kebetulan. Pastor yang tadi barusan, mana dia tahu siapa saya dan saya tidak tahu siapa dia, saudara. Tidak ada kami koneksi. Tetapi dia menyatakan hal yang sama. Bahwa suatu api revival telah menyala dari timur. Dan akan dibawa kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara. Amin saudara. Dan kita dipilih Tuhan. Indonesia dipilih Tuhan untuk menyalakan api obor kebangunan rohani itu. Saudara-saudara sudah tangkap dari saya. Saudara sudah membagikannya kepada saudara. Apa yang saudara cukup lakukan adalah tangkap apa yang daripada Ibu Hana berikan. Dan bawa dan sebarkan kemanapun saudara berada saudara. Dikipas-kipas. Jangan biarkan dia padam saudara-saudara. Harus dikipas-kipas dan harus ditutupi. Apa artinya ditutupi saudara? Di tempat-tempat tersembunyi saudara, kita jaga api itu supaya api itu terus menyala. Api di dalam gereja Tuhan harus terus menyala. Saudara bisa tanya dirimu, saya ini pembawa api, penyulut api, atau pengipas api, atau saudara ini pemadam api kebakaran, saudara, api Tuhan, saudara. Setiap kita ada memiliki fungsi masing-masing di dalam rumah Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan itu memberikan impact di dalam rumah Tuhan. Dengan doa-doa kita berdoa di tempat yang tertutup, di tempat yang tersembunyi, saudara. Kita sedang menjaga api Tuhan di dalam rumah Tuhan, worldwide, secara mendunia, supaya api di dalam rumah Tuhan terus menyala, tetap menyala dan berkobar-kobar. Amin saudara-saudara, kita adalah pengipas-pengipas api dan pembawa-pembawa api dan penyulut api. Kalau saya tahu panggilan saya adalah penyulut api, saudara-saudara. Kemana saya pergi, saya selalu bawa kebangunan rohani, saudara-saudara. Dan karena saya orangnya tidak bisa diam, saudara. Saya maunya tuh langsung aja begitu, saudara. Namanya juga orang Batak ya, saudara-saudara. Luar biasa bagaimana Tuhan pakai orang-orang Batak di akhir-akhir zaman ini, saudara. Bagi saudara yang katakan orang Batak, katakan Horas. Haleluya. Orang Batak, bangsa Yahudi, saudara, suku Efraim harus kembali kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, waktu Tuhan mengatakan begitu, saudara. Ketika saya dalam 2 hari bisa menyulap rumah. Saudara, Tuhan mengajarkan sesuatu. Waktu rumah saya begitu tersusun rapi. Wow, saudara, indah dipandang mata. Cat tiba-tiba 2 painting yang besar-besar tiba-tiba sudah rapi. Kaca-kaca juga sudah disulap menjadi sesuatu yang indah, dibuat jadi pokoknya boleh dikata saudara-saudara, saya bangga dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya, menyulap rumah saya dalam 2 hari. Ada rahasia apa? Apa rahasia dibalik semua apa yang Tuhan izinkan saya alami, saudara? Rahasianya adalah begini. Ketika Tuhan memanggil engkau, Dia akan panggil engkau anytime He wants to. Kapan saja Tuhan mau menjenguk saudara, memanggil saudara. Saudara mungkin dalam keadaan tidak siap sedia. Karena tidak ada satupun kita tahu waktu-waktunya Tuhan. Untuk memanggil kita, untuk menyuruh kita, untuk memerintahkan kita. Benar saudara? Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak pernah salah dalam memilih waktu untuk bekerja. Karena Dia memegang semua rahasia waktu, saudara-saudara. Waktu Tuhan memanggil kita, menyuruh setiap kita untuk mengerjakan tugas atau panggilan atau assignment yang Tuhan beri. Kita mungkin dalam keadaan tidak siap sedia. Tetapi Tuhan mengatakan, yang menjadi pesan profetik buat setiap kita di sini. Tuhan tidak sedang menantikan kesempurnaan saudara untuk bisa dipakai Tuhan atau dilepaskan Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan sedang menginginkan kesediaan saudara untuk berkata, yes God. Dan meresponi panggilan Tuhan, yes God. Siap atau tidak siap, beritakanlah firman Tuhan. Amin saudara. Siap atau tidak siap, saudara harus bisa berkata yes. Dan ketika saudara berkata yes, meresponi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara berkata,
Tuhan ini aku, pakailah hidupku Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana nanti cara Tuhan melakukannya. Tapi Tuhan pakai aku siap. Yes, bos. Saudara-saudara, ketika kita mulai ada kesediaan untuk melakukannya, dan kita ada kesetiaan untuk melakukannya, maka saudara, apa yang akan terjadi? Tuhan akan kirim supernatural acceleration di dalam pertumbuhan kita. Tuhan akan memberikan kita supernatural kekuatan yang ilahi. Tuhan akan memberikan kita percepatan ilahi untuk memampukan kita melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Yang kita pikir sebelumnya kita tidak mampu lakukannya karena kita tidak siap, suami kita tidak siap, anak kita tidak siap, financial kita tidak siap, waktu kita tidak siap, orang tua kita tidak siap. Saudara, kita punya banyak 1000 alasan untuk menolak panggilan Tuhan atau untuk tidak melakukan panggilan Tuhan, karena memang tidak satu pun dari kita yang sempurna, yang selalu siap sedia. Tuhan, aku sudah sempurna. Saudara-saudara, ketika saya dipanggil Tuhan, saya dalam keadaan apa, saudara? Dalam keadaan wander away, jauh daripada rencana Tuhan. Saya dulu hidup dalam broken home, tetapi tiba-tiba Tuhan bawa saya ke Jakarta. Dari Jakarta lepas dari kandang singa masuk ke kandang harimau. Setelah itu saudara dimasukkan ke dalam satu gereja. Dimasukkan dalam satu gereja, di sana diajarkan berdoa. Setelah dimasukkan di dalam diajarkan berdoa, saya pindah dari pintu ke pintu, dari rumah paman ke rumah tante, dari rumah tante ke rumah Namboru, dari rumah Namboru ke rumah teman. Saya dilempar seperti bola, saudara-saudara. Tetapi ini adalah merupakan bagian daripada Tuhan untuk memoles hidup saya, untuk mempercantik dan disanding, dipoles, dipasir, apa tuh Pak? Kalau kita lagi memoles, amplas, yes. Hidup kita diamplas, saudara. Karena tadi hidup kita itu ada bolong-bolong. Hidup kita tadi ada dosa yang sudah bercokol dan kering di sana seperti cat yang kering. Kalau sudah kering nggak bisa diapa-apain lagi, paling ditutupin. Tapi saudara, akan membuat tampakannya, kelihatannya menjadi berliku-liku, berjalan-jalan dan tidak indah di padang mata. Saudara, inilah ya. Tapi sekalipun hidup saya waktu itu berkelok-kelok, saudara, masih tidak rata, tetapi Tuhan panggil saya, pisahkan saya dari dunia ini, dari rencana saya untuk menjadi bintang film, dari rencana saya untuk menjadi penyanyi dunia. Saya dipilih Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, dipisahkan dari barang-barang yang lain, dari dunia ini, saudara. Lalu mulai masuk dalam dapur perapian, yaitu pindah sana pindah sini, kandang singa, rumah tante, rumah Namboru, rumah teman, rumah ini, macam-macam, saudara. Sampai terakhirnya, saudara, di rumah seorang hamba Tuhan, saudara. Di rumah hamba Tuhan itu saya diajarkan bagaimana menjadi pendoa yang setia. Kalau bangun tuh jam 3 pagi, wah, saya lihat ibu rohani saya, saudara-saudara, bagaimana dia dengan setianya berdoa. Saudara, ketika Tuhan panggil hidupmu malam hari ini, seperti janganlah keraskan hatimu seperti di Mara. Hari ini adalah disebut harinya Tuhan. Hari ini akan disebut hari keselamatan. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berkaca kepada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Semuanya mereka memiliki pelita, saudara. Dan mereka tuh dua-duanya memiliki pelita. Pelita adalah pengetahuan akan Tuhan. Mereka memiliki akses ke Alkitab. Mereka pergi ke gereja, beribadah. Mereka punya firman Tuhan. Tetapi ada yang membedakan. Yang satu buli-bulinya penuh, minyaknya, pelitanya itu penuh minyaknya. Tetapi dua-duanya, saudara, 2 jenis, 2 grup ini, saudara, mereka akhirnya tertidur. Karena apa? Bridegroomnya atau mempelai prianya nggak datang-datang. Saudara, ini dulu cara budaya Yahudi, ancient Yahudi. Kalau mereka mau menikah, saudara-saudara, itu yang pria dan wanita dipisahkan dulu. Jadi saudara, dayang-dayang wanita tidur bersama dengan wanita-wanita. Dayang-dayang pria itu saudara juga meluangkan bersama-sama dengan pria. Nah, saudara, cara di budaya Yahudi itu dalam hal perkawinan,
pengantin pria itu, dia tidak mengumumkan kalau hari kapan, jam berapa dia akan datang. Pokoknya dengan antek-anteknya atau dengan processionnya atau grupnya, saudara, dengan kita sendiri mempelai wanita yang masuk ke gereja, ada dayang-dayangnya gitu kan, ada orang tuanya, terus ada ini dayang-dayangnya di belakang gitu. Nah, di zaman dulu itu juga seperti itu, saudara-saudara. Tetapi waktu tidak ditentukan. Jadi saudara, mempelai pria bisa datang kapan saja dengan satu bunyi-bunyian, saudara, datang ke kampung wanita. Nah, waktu para pengantin pria dan antek-anteknya atau grupnya, saudara, datang dengan bunyi-bunyian, masih jauh, orang kampung tersebut sudah teriak, pengantin pria datang, pengantin pria datang. Dan mereka, pengantin wanita, harus siap-siap mulai, saudara, mempercantik dirinya, mulai berhias untuk menyambut sang pria. Itu sebabnya di dalam Alkitab dituliskan budaya ini, saudara, bahwa persiapan daripada mempelai wanita di dalam menyambut kedatangan mempelai pria itu diumpamakan bagaimana nanti Yeshua HaMashiach yang adalah mempelai pria kita dan akan datang untuk menjemput gerejanya, saudara-saudara, dalam waktu yang tidak kita duga-duga. Bahkan mempelai pria sendiri pun tidak tahu. Itu karena keputusannya nanti bapaknya, saudara. Keputusan sama seperti Yesus bilang, saya tidak tahu, tetapi nanti yang tahu Bapa sendiri yang tahu waktunya, saudara. Karena itu macam sebagai suatu kejutan, maka diumpamakan kedatangan nanti Tuhan Yesus itu, saudara, akan seperti pengantin pria yang datang dan juga seperti pencuri di tengah malam, saudara. Tidak tahu waktunya kapan, tetapi Tuhan perintahkan kita agar kita selalu berjaga-jaga, agar kita selalu mempersiapkan diri. Nah, ketika kita being intentional dengan memiliki kemauan, being intentional itu memiliki ketekatan atau kemauan mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk supaya kita cantik, tidak bercacat celah dan tidak berdebu pada saat Tuhan datang. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dijemput Tuhan. Saudara, kita selama ini diajarkan satu gospel yang tidak begitu solid. Karena dikatakan begini, pokoknya kalau kamu percaya Tuhan, pokoknya kamu ikutin apa kata terima Tuhan Yesus, pokoknya nanti kamu diangkat. Kita mempresentasikan Injil Tuhan sedemikian gampang dan murahnya, sehingga orang tidak memiliki ide yang benar apa itu artinya menjadi pengantin Kristus. Apa itu artinya menjadi gereja Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan katakan tidak semua orang yang ada di dalam rumah Tuhan selalu hadir dalam hari Minggu, selalu kelihatannya sibuk, selalu kelihatannya ada, sudah bertahun-tahun dia mojok di gereja. Tetapi pada saat Tuhan datang, mereka akan menemukan diri mereka tidak akan terangkat. Karena untuk menjadi terangkat, Tuhan memiliki kriteria tersendiri. Dan kriterianya satu adalah, saudara, pelitanya harus penuh dengan minyak. Buli-bulinya harus penuh. Dan kedua, kita harus menyucikan diri kita agar kita tidak bercacat celah. Saudara-saudara, di sini dikatakan, saudara, hari ini, saudara, sebentar lagi kita akan 10 hari dari sini, saudara. Dari sejak the Day of Atonement, ya saudara, sejak dari tanggal 7, Indonesia mungkin lebih dahulu. Dalam 9 hari dari sini, kita akan merayakan the Day of Atonement. Kita akan merayakan hari pendamaian. Saudara, dalam waktu-waktu 9 hari ini adalah waktu-waktu kita untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi motivasi kita untuk melayani, mengevaluasi perjalanan hidup kita dengan Tuhan, mengevaluasi rumah tangga kita. Apakah Tuhan, aku sudah melakukan tugasku sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pemimpin? Apakah hidupku, Tuhan, sebagai kepala rumah tangga berkenan di hadapan-Mu? Kita harus menyelaraskan diri kita. Karena ini adalah yang Tuhan kehendaki untuk di dalam ketika Dia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk merayakan 10 hari kemudian dari sini. Hari yang ke-9 itu adalah hari engkau berpuasa. Hari engkau a day of repentance, hari-hari pertobatan.
Tetapi ada waktu 9 hari bagi kita untuk saudara mulai mencari Tuhan, mengevaluasi segala sesuatu yang kita kerjakan, mengevaluasi ibadah kita, mengevaluasi cara-cara kita menyembah Tuhan, mengevaluasi pola-pola pelayanan kita, mengevaluasi saudara financial, kebijakan-kebijakan finansial kita, bisnis kita, mengevaluasi saudara segala sesuatu yang kita lakukan, apakah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari-hari yang terakhir saya tidak berpikir ke hari-hari itu, saudara-saudara, di dalam 2 minggu ke belakang ini. Tetapi 2 minggu ke belakang ini saya mulai menguji diri saya, menguji hati saya. Karena ya Pak Hebron, saya bisa curhat dengan Pak Hebron. Sebagai pemimpin itu tidak gampang ya Pak Hebron menjaga hati ya Pak. Karena orang-orang akan meninggalkan kita, orang-orang akan mencemooh kita, menolak kita, orang-orang yang kita kasih makan, yang kita pelihara, yang kita doakan, yang kita bawa dalam doa. Kadang-kadang orang-orang ini yang justru saudara mengecewakan kita. Saudara, kita bikin baik aja masih salah. Kita bikin baik aja masih salah, saudara-saudara. Bayangkan saya kalau tidak vaksin, saudara, kalau tidak vaksin salah. Kalau vaksin saya diomongin. Kalau tidak vaksin saya diomongin loh saudara, sama bagian daripada murid saya sendiri. Kalau saya vaksin juga dikatakan Ibu Hana sudah jadi antek-antek antikris. Serba salah loh saudara. Sampai ada satu murid, Bu Hana diomongin loh. Diomongin loh saudara, sama si ini, si adik ini. Saya bilang haleluya, berarti saya itulah tanda murid sejati atau nabi yang sejati. Karena seorang nabi yang sejati, ciri-cirinya adalah mereka harus pikul salib. Saudara-saudara, amin, saudara. Saudara mau, saudara, saya mau katakan gini, sebelum saudara benar-benar dipakai Tuhan, saya mau kasih remedi buat saudara. Ya, ini remedi itu apa remedi dalam bahasa Indonesianya Pak? Obat penawar, ya, obat penawar untuk satu penyakit, saudara-saudara. Jadi kalau kita ada gejala-gejala sakit di rumah, kita pasti ada remedinya yang kita sebelum kita pergi ke dokter, dia didiagnosa gitu ya, sakit apa, di rumah itu kita harus ada tindakan pencegah untuk mencegah lebih buruk, saudara-saudara. Nah, saya mau kasih remedi kepada saudara apa yang Tuhan kasih kepada saya sebelum saya dirilis sama Tuhan di dalam rumah Tuhan, dipublikasikan sama Tuhan, saudara-saudara. Nah, waktu itu saya lagi berdoa di gereja gitu ya, karena altar call, saya mau datang kepada Tuhan, saya mau mencari Tuhan, saya berserah, Tuhan ini aku Tuhan. Nah, waktu itu adalah mungkin 2 hari sebelum saya merilis lagu saya, yaitu Immanuel. Dan saya waktu itu Tuhan mengatakan gini, Hana, aku akan meninggikan engkau. Dan ketika aku meninggikan engkau akan menarik banyak jiwa. Waktu saya bilang, waktu pikir begitu, begitu ya Tuhan. Lalu Tuhan kasih lagi, tambahin lagi. Tapi Hana, cara aku meninggikan engkau bukan seperti cara dunia meninggikan engkau. Cara dunia untuk meninggikan engkau atau meninggikan seorang itu dengan cara memuja-muja, menyembah, wow, dipuji-puji gitu ya saudara, di follow gitu loh saudara. Nah, itu cara dunia ya, ditinggikan gitu, cara dunia meninggikan seseorang. Tetapi cara aku meninggikan engkau itu adalah cara sama seperti aku ditinggikan di atas kayu salib. Ketika anak manusia, dia kasih ayat itu, ketika anak manusia ditinggikan, maka ia akan menarik orang banyak kepadanya dan kepada Bapa, saudara. Dan Tuhan tambahkan gini, cara aku meninggikan engkau Hana, yaitu dengan salib. Engkau harus pikul salib, karena dengan pikul saliblah engkau akan menarik banyak jiwa. Wow, saudara, saya nangis. Saya bercucuran air mata, saya hancur. Orang-orang di sekitar saya berpikir, oh ini mungkin pasti banyak dosanya nih. Makanya dia nih lagi bertobat nih sekarang. Dia tidak tahu saya lagi mengalami yang namanya diberikan pikul salib sama Tuhan, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan kasih tahu pikul salib, bagi saya saudara, ini adalah suatu keistimewaan. Karena apa? Kita sedang ditinggikan, kita dipandang layak untuk memikul salib Tuhan. Karena apa saudara? Kita memiliki tanda Kristus di dalam kita. Saudara-saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara mau menarik banyak jiwa kepada Tuhan, jalan satu-satunya adalah pikul salib.
Jalan salib adalah satu cara untuk kita bisa menarik banyak jiwa. Bukan dengan pujian di sosial media, likes puluhan ribu ini saudara. Bukan dengan banyaknya murid-murid, tapi kalau semua muridnya saudara nggak ada yang satupun jadi murid yang menggoncangkan dunia ya Pak Hebron. Biarpun kita yang ngikutin kita itu ada puluhan ribu, tapi kalau tidak ada satupun saudara yang mau menjadi murid Tuhan Yesus menggoncangkan dunia, ya untuk apa saudara ngabisin waktu kita? Benar nggak Pak Hebron? Betul. Amen. Haleluya. Tapi kita mau yang 12 orang yang dipilih secara khusus. Kita berikan waktu kita, hati kita, dan mereka menjadi murid saudara. Saudara, saya mau mengatakan di sini. Saudara, di antara saudara di tempat ini ada berapa saudara? Saya nggak bisa lihat di sini. Ini saudara, mungkin di atas 80 kali ya saudara. Di antara saudara yang ada jumlah sekarang. Saudara tidak perlu menjadi seperti saya atau Pak Hebron. Tidak perlu menjadi seperti Pak Mantova. Tidak perlu menjadi seperti Cindy Jacob. Tidak perlu menjadi seperti Joey Israel. Saudara cuma perlu menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Amen. saya siap. Saya nggak ada. Amen. Saya mau jadi siapa Tuhan? Saya mau jadi siapa? Nggak ada. Karena bagi saya tidak ada seseorang yang bisa saya pegang untuk menjadi jaminan bahwa kalau saya ikut dia, saya akan terima mahkota. Tetapi Tuhan Yesus yang bisa menjaminkan saya. Kalau saya pikul salib, saya setia sampai akhir. Saya siap katakan kepada Tuhan, ini aku pakailah hidupku Tuhan. Maka aku bisa menjamin aku bisa menjamin diriku kalau saya bertuju kepada orang itu, maka hidupku berkenan kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara, waktu saya dan saudara-saudara di tempat ini, mungkin ada satu orang, mungkin saudara dipanggil Tuhan. Keluar daripada ibadah sudah dimuridkan oleh Pak Hebron di MDSD ini saudara. Tiba-tiba Tuhan suruh saudara, saya mau lihat nama-nama saudara sini. Barangkali secara profetik saudara, Tuhan kasih nama di tempat ini. Seringkali, oke. Ada Abigail ya. Barangkali saudara Tuhan panggil, ini Abigail ini ibu ya pasti ya, cewek ya Pak ya. Ibu Abigail. Ibu Abigail. Barangkali saudara kalau tiba-tiba Tuhan panggil Ibu Abigail. Ibu Abigail, katakan Abigail, engkau harus pindah ke Kalimantan dan engkau harus membangun rumah doa bagi segala bangsa di sana. Dan saudara harus setia dan harus meresponi panggilan Tuhan tersebut. Baik saudara siap atau tidak siap, uangmu banyak atau tidak, saudara apakah saudara sudah betul-betul sekolah saudara punya pengetahuan teologi atau tidak, saudara. Suami saudara siap atau tidak siap, saudara. Saudara cuma tinggal perlu berdoa. Tuhan, jamah suamiku supaya kami bisa satu hati. Saudara, satu hari ini saya ada orang Turki yang tadi saya interview untuk kesaksian bagaimana dia bertobat, saudara, dari Muslim, dari Turki, saudara, dari keluarga yang sangat Muslimah, ya saudara tahu aja lah Timur Tengah, saudara. Dia bahkan pergi ke sekolah Islam sampai SMA-nya. Waktu saudara-saudara dia menikah dengan orang Amerika di Amerika, mereka tuh saudara selalu beribut saudara tentang agama, tentang siapa Tuhan. Tahu-tahu saudara-saudara, karena istrinya sudah capek ngajarin suaminya ini, saudara. Kok enggak juga, saudara. Tapi istri-istri jangan begitu ya di rumah ya. Saudara, dientokkan kepalanya ke pintu loh, saudara-saudara. Katanya gini, aku tuh lagi memukulkan kepalamu tuh supaya akal pikiranmu tuh bisa encer, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, istri-istri jangan ya diantokkan kepala suaminya ke pintu, saudara-saudara, nanti jadi bocor, saudara-saudara. Lalu saudara, nah setelah itu hari berikutnya lagi saudara, mereka berantem lagi tentang agama karena istrinya ini 2 tahun sebelum dia bertobat, saudara-saudara, kesaksiannya tadi sudah lebih dahulu bertobat dulu, saudara. Jadi dia mungkin berapi-api gitu ya, saudara. Nah, tahu-tahu berantem lagi saudara, ribut lagi soal agama, istrinya meninggalkan diri, saudara, meninggalkan rumah, meninggalkan suaminya, pergi cari kontrakan yang baru, tinggal di rumah kontrakan baru. Waktu istri-istri jangan tinggalkan suami ya, saudara-saudara. Tiap orang kan cara Tuhan caranya berbeda-beda, saudara. Saya nggak bisa jamin kalau saudara ikut-ikutan cara perempuan ini, saudara, belum tentu saudara resepnya sama untuk suami-suami di rumah ya, saudara. Nah, saudara, tapi ini bekerja untuk orang yang satu ini, yang orang Turki ini, saudara. Dia waktu istrinya sudah benar-benar meninggalkan dia shock. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan memang benar-benar ada,
Tuhan tunjukkan kepada saya. Karena waktu itu saudara dia menjadi ateis. Karena dia ngikutin Islam. Waktu dia sudah benar-benar belajar tentang Islam. Bahwa di Muslim ini ternyata mereka tuh saudara maaf ya dari Kedar. Mereka penyembah. Dia mengetahui bahwa begitu dia belajar tentang agama yang dia ikuti. Dia menyadari bahwa ini tidak masuk akal. Ini sebenarnya adalah penyembah kepada ilah dewa Baal, saudara-saudara. Itu adalah latar belakangnya. Jadi akhirnya saudara dia meninggalkan agama Kedarnya dan dia menjadi ateis. Nah terjadilah selama 2,5 tahun itu dia menjadi ateis dan istrinya ribut terus dengan dia sampai akhirnya meninggalkan dia. Di saat itulah dia berdoa, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, pastilah ada yang menciptakan dunia ini. Kalau ada yang menciptakan dunia ini pasti saya diciptakan untuk satu tujuan. Dan kalau begitu siapa yang menciptakan saya? Berarti ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Saya tidak tahu. Tuhan tunjukkan siapa dirimu. Jadi singkat kata dia menanya Tuhan. Seperti saya Tuhan. Kalau engkau benar-benar ada. Tuhan tunjukkan kepada saya. Sembuhkan tenggorokan cegukan saya saat ini. Sembuh total saat itu. Hari itu juga saudara. Ketika dia mulai tanya Tuhan. Dia merasakan suatu rangkulan. Tiba-tiba ketika Tuhan tunjukkan dirimu saat ini. Kalau memang engkau benar ada. Supaya aku bisa menyembah engkau. Tiba-tiba dia merasakan suatu pelukan yang erat seperti nyata seperti manusia. Dan tiba-tiba dia merasakan suatu aliran air hangat. Ya, jamahan Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa itu adalah suatu aliran Roh Kudus mengalir dalam tubuhnya. Dan dia memiliki damai sejahtera. Dan dia mau baca Alkitab. Tapi saudara, karena cuma istri yang punya Alkitab, dia nggak temukan Alkitab. Lalu dia berdoa, Tuhan bagaimana saya bisa mau mengenal dia Tuhan. Tuhan katakan buka Alkitab. Di Kejadian. Lalu saudara dia bertanya, Tuhan bagaimana saya mau baca Alkitab? Istri saya sudah kabur dan dia sudah pasti bawa Alkitab bersama dengan dia. Roh Kudus mengatakan itu ada Alkitab di dapurmu. Dia pergi ke dapur saudara, ternyata istrinya meninggalkan Alkitab untuk dia di situ. Dia baca, dia bertemu dengan Tuhan. Malam itu juga, tengah malam saudara, dia ketuk pintu kontrakan suaminya. Dia katakan, aku percaya Tuhan dan aku mau ikut Tuhan. Ini perjalanan singkatnya saudara hari ini. Kesaksiannya luar biasa hari ini saudara. Dan sejak dia terima Tuhan Yesus, dia menyelamatkan sekitar 17 orang. Dari 17 orang itu, saudara ya, ini ada banyak orang yang diselamatkannya. Oh dia pergi pindah ke Amerika, dia pindah ke Philadelphia. Di Philadelphia dia menginjili orang-orang Turki, dia membaptis sekitar 100 orang Turki yang Muslim. Amen. Saudara, Haleluya. luar biasa. Lewat orang yang nggak pernah sekolah Alkitab. Jadi rupanya saudara dia pergi ke gereja Gereja Bethel, apa tuh saudara, yang di Tennessee, Pak Hebron, yang gereja Bethel kita di Indonesia kan alirannya itu berasal dari gereja Tennessee Church of God. Nah dia saudara diperkenalkan dengan pendeta Daniel apa gitu ya saudara-saudara, pemimpin daripada gereja Church of God ini yang ada di Tennessee. Karena dia melihat buah orang ini sungguh berbuah-buah. Bahkan dia tidak punya sekolah teologi, tidak punya latar belakang STT, STH. Kalau saya gelar saya MTH, saudara. Saudara mau tahu itu melayani tanpa honor, itu gelar saya, saudara-saudara. Dan luar biasa, saudara ya. Pak Hebron punya gelar ini enggak, saudara? Pak Hebron punya gelar MTH? Proses ya, Pak ya. Jangan MTH makin tinggi hati. Oh, yang ini beda Bu. Kalau ini versi melayani tanpa honor. Jadi saudara-saudara, dia ini ternyata tidak ada MTH, tidak ada master teologi ya, tidak ada sarjana ini, S7, S8, S1 saudara, tidak ada. Tapi buahnya itu lebih-lebih daripada seorang pendeta yang sudah ditabiskan, yang sudah melayani berlama-lama, tapi buahnya nggak begitu banyak saudara. Sampai akhirnya dia diberi gelar kehormatan, diberi gelar kependetaan langsung daripada organisasi Church of God dari Tennessee. Karena katanya begini, engkau telah mengasihkan lebih banyak buah daripada pendeta-pendeta yang sudah melewati sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah teologi atau pelajaran-pelajaran. Dan saat ini saudara, dia dipercayakan untuk
untuk menerjemahkan buku-buku teologi ya. Karena dia sekarang sedang mendisciple, sedang memuridkan 12 orang Turki. Saudara, yang sudah percaya kepada Tuhan, 9 orang di Turki, 3 orang di Amerika. Dia sedang di training sama dia untuk mereka diangkat menjadi pendeta-pendeta. Saudara, luar biasa. Inilah yang namanya percepatan di dalam roh. Bukan satu kebetulan kalau saya dengar ini hari ini, saudara, tadi pagi waktunya saya. Dan di mana juga sebelumnya saya sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak perlu puluhan ribu orang, ribuan orang, ratusan orang. Saudara, yang mendaftar di tempat saya itu 1.300 orang. Di grup saya tuh lebih daripada 450 orang. Tetapi yang rajin berdoa, saudara, saya bisa hitung berapa, saudara-saudara. Jadi saudara, ada yang namanya pemfilteran dari 30.000 ke 3.000, dari 3.000 ke 300. Karena apa, saudara? Yang dipilih, yang terpilih. Banyaklah yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita mau menjadi orang-orang yang dipilih tersebut. Amin, saudara. Di antara saudara di antara saudara yang hadir malam hari ini, saya bernubuat, saya melepaskan nubuatan ini. Engkau akan diparota shedebe kirapa. Mari saudara angkat tanganmu, saudara-saudara. Amen. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Responi panggilan Tuhan. Malam pagi hari ini, dia tidak menginginkan agar engkau sempurna untuk bisa dipakai Tuhan. Menggoncangkan dunia, menggoncangkan satu kota, menggoncangkan satu bangsa. Rupa kasih, saya merasakan hadirat Tuhan. Reba kasih, Tuhan, lepaskan isi hatimu buat anak-anakmu di tempat ini. Apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi isi hatimu, mari Tuhan, engkau mempercepat pertumbuhan mereka di dalam roh, mempercepat pengetahuan mereka di dalam Tuhan, mempercepat Tuhan pertumbuhan mereka di dalam iman, supaya mereka memiliki orang-orang yang mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang biasa tetapi berjalan dalam perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang tidak biasa. Rekasya, Tuhan, lepaskan benih daripada sebuah keselamatan. Lepaskan benih daripada gereja-gereja yang akan tumbuh. Benih daripada gereja-gereja yang akan tumbuh, Tuhan, melalui anak-anakmu di tempat ini. Lepaskan benih, Tuhan Yesus, penyembah-penyembah yang diurapi Tuhan di akhir zaman ini. Penyembah-penyembah profetik. Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di akhir zaman ini. Lepaskan urapan kenabian itu, Tuhan, yang akan mereka bawa, dan mereka akan berjalan di dalam roh, the spirit of Elijah, di dalam roh Elia, Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang yang menurunkan api dari langit, yang memulihkan reruntuhan, penyembahan yang runtuh di dalam rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa kabar Injil, yang akan memulihkan setiap hati. Mereka adalah Yohanes di akhir zaman ini, Tuhan. Mereka adalah revelator, pewahyu yang akan melepaskan pewahyuan dan misteri-misteri di dalam rumah Tuhan. Tuhan, aku lepaskan saat ini, Bapa, karunia dan urapan itu kepada hamba-hambamu di tempat ini. Utus mereka ke bangsa-bangsa, utus mereka ke kota-kota, utus mereka ke 4 penjuru mata angin di Indonesia, di dunia, dan di kota mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku membukakan pintu-pintu perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Aku membukakan pintu-pintu kota-kota, pintu-pintu bangsa-bangsa bagi mereka, Tuhan. Aku membukakan, Tuhan Yesus, pintu-pintu yang berabad-abad itu, supaya mereka masuk di dalam kemuliaan Tuhan dan membawa Injil bagi kota-kota, bagi reruntuhan-reruntuhan di wilayah-wilayah di mana Engkau membawa mereka. Rebaka Shende, di antara saudara akan ada dipakai Tuhan untuk membangun gereja-gereja baru. Bukan gereja-gereja daripada anggur yang lama, tetapi Tuhan akan memberikan suatu strategi yang baru, suatu cara yang baru, suatu urapan double portion, urapan yang baru, pengetahuan yang baru. Tuhan katakan, jadilah menjadi anggur, menjadi kantong-kantong yang baru di dalam generasi ini. Sebab aku akan melakukan cara-caraku yang baru. Aku akan mengubah caramu berpikir. Aku akan mengubah cara engkau mengambil suatu tindakan
keputusan dan kebijakan. Aku akan mengimpartasikan pikiranku, aku akan mengimpartasikan hatiku, aku akan mengimpartasikan pengetahuanku kepada Engkau yang mencari isi hatiku dan berjalan bersama dengan aku, sama seperti hambaku Abraham yang berjalan bersama denganku, sama seperti hambaku Henok yang berjalan bersamaku. Dan di dalam generasi ini aku akan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Aku sedang mencari hamba-hambaku yang kupercayakan dengan perkara-perkara yang kecil tetapi setia melakukannya, dan aku akan memberikan engkau perkara-perkara yang besar. Orebaka senda kuruba senda kaba linakuni mikiraseka belahuka maritesan hikura masila. Anakku, janganlah engkau pernah takut apa yang dunia katakan kepada engkau, apa yang anggur lama katakan kepada engkau, tetapi engkau akan kuperbaharui, hidupmu akan kuperbaharui. Aku akan mengizinkan engkau suatu masa-masa kesusahan, tetapi aku akan memberikan engkau kekuatan, karena engkau akan memasuki suatu masa perapian pemurnian, dan aku akan memisahkan engkau dari cara-cara dunia. Aku akan memisahkan engkau dari cara-cara pola yang lama, dan aku akan memberikan engkau suatu anggur yang baru, suatu anggur kesukaan, suatu cara-cara sistem, suatu pikiran yang baru, pengetahuan yang baru. Karena di rumahku aku banyak harta-harta karun yang masih harus ku lepaskan, ku berikan kepada orang-orang yang setia di dalam memegang perintahku. Mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan dirinya duduk dan berdiri di antara para pencemooh, tetapi mereka adalah orang-orang yang memisahkan dirinya dari dunia ini. Ropa shekebekara. Anak-anakku, setialah dan janganlah engkau takut dengan pencobaan yang akan datang, sebab pencobaan yang engkau terima bukanlah pencobaan untuk penghukuman, tetapi adalah pencobaan api pemurnian. Dan ketika engkau keluar dari api pemurnian, aku akan membuat engkau bersinar, dan aku akan menetapkan engkau menjadi bejana yang mulia di dalam rumahku. Terima kasih Bapa, demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Rupa kasyede, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Materaikan Tuhan apa yang Engkau sudah berikan malam hari ini. Materaikan Tuhan apa yang Engkau sudah lepaskan malam hari ini. Dan biarlah setiap umat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu, menantikan dan mengharapkan firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Sebab orang-orang yang menantikan Tuhan yang akan mendapatkan, yang orang-orang yang mencari Tuhan yang akan mendapatkan dan akan menerimanya dan akan mendapatkan penggenapannya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, belum selesai. Saudara, Pak, masih adakah beberapa menit saya tutup? Silakan. Saudara, saya ini sebenarnya khotbah udah di luar daripada konteks saya. Rencana saya sudah menyiapkan ini sepanjang hari. Tapi itulah saudara, apa yang kita siapkan itu selalu bukan apa yang dari kita, tapi dari Tuhan. Kita mengalir saja dengan Roh Kudus ya saudara. Saudara, penganiaya, saya mau tutup sedikit konklusi. Saya cuma bisa memberikan conclusion atau conclusion itu apa? Itu ringkasannya aja saudara-saudara. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada hari ini saudara, bahwa penganiayaan terhadap gereja Tuhan atau rumah Tuhan yang terjadi sebelum penghakiman Tuhan dicurahkan terhadap bangsa Israel atau gereja yang baru lahir pada saat itu, generasinya Tuhan Yesus ya saudara. Ingat, Yesus berbicara selalu per generasi. Nah saudara, penganiayaan yang terjadi pada saat itu selalu saudara, sebentar. Kenapa Israel dihakimi Tuhan pada saat itu? Alkitab berkata itu adalah suatu pembalasan Tuhan atau penghakiman Tuhan terhadap kota tersebut. Karena kota tersebut tidak menerima Injil Yesus. Kota tersebut menolak juru selamatnya sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu sebabnya Tuhan harus mengadili atau menghakimi dan membalas
penolakan mereka. Saudara, tiap-tiap kota memiliki panggilan masing-masing. Misalnya kota saudara, dimanapun saudara berada. Oleh karena itu saudara, kita semua ini adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga kota, gerbang kota kita. Amin. Saudara, katakan kepada diri saudara, aku adalah penjaga pintu gerbang kotaku. Amin. Saudara bukan tamu, saudara pemilik dan saudara penjaga. Keadaan kota saudara ditentukan daripada ketaatan saudara, ditentukan daripada identitas saudara di tempat itu. Amin. Saudara baca di dalam Lukas 8 ayat Lukas 21, saya minta tolong coba semua siap-siap buka Alkitabnya di Lukas 21 dan Matius 24. Kita cuma di sekitar di sini saudara. Ya, dengan cepat tolong baca Lukas 21 ayat 8 sampai 12. Lukas 21 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan. Jawabnya ayat 8 sampai 12. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara perhatikan kata sebelum semua. Pertama Tuhan kasih tahu bahwa ini akan terjadi ya. Semua tadi penganiaya bangsa berperang melawan bangsa, akan ada perang, ada sampar, ada kesusahan. Sepertinya ini adalah kesusahan besar saudara yang Tuhan Yesus sampaikan. Tetapi perhatikan kata dari sebentar saya buka di sini 21 ayat 8. Perhatikan kata sebelum, tetapi ayat 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, ini adalah time frame-nya Tuhan. Ini adalah susunan ordernya ilahi. Ya saudara, bagaimana cara Tuhan bekerja. Ini sistemnya Tuhan. Jadi penganiayaan dulu terjadi terhadap gereja Tuhan. Lalu terjadilah yang namanya penghakiman. Nah, penganiayaan itu terjadi bukan untuk menghakimi. Penganiayaan itu terjadi adalah seperti di ayat 13. Saudara baca tolong Pak. Ayat 13. Ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara. Amin. Amin. Jadi ketika di mana terjadi tekanan terhadap gereja, lockdown terhadap gereja, pemaksaan vaksin terhadap gereja, saudara, ini adalah suatu penganiayaan, suatu tekanan bagi gereja, suatu paksaan bagi gereja agar tidak beribadah, karena ini rencana iblis gitu ya saudara. Tetapi semua kita harus melihat ini adalah merupakan bagian daripada rencana Tuhan untuk suatu tujuan ilahi untuk bangsa-bangsa. Saudara, ini adalah ketika gereja mengalami penganiayaan atau tekanan. Saudara, ini adalah seperti seorang perempuan yang sedang sakit bersalin. Ini adalah tanda-tanda akan terjadi yang namanya, saudara, revival, saudara. Jadi penganiayaan adalah merupakan suatu kesempatan untuk bersaksi. Mari semua katakan, penganiayaan kesempatan untuk bersaksi. Katakan saudara. Amin. Jadi saudara perhatikan, kalau ada tekanan dalam hidupmu, kalau ada tekanan dalam hidupmu, ada tekanan dalam lingkunganmu terhadap
karena imanmu, ingat ini adalah kesempatan bersaksi. Nah, setelah itu baru saudara terjadi Tuhan menghakimi. Waktu Tuhan, waktu gereja Tuhan dianiaya di Roma, saudara, dan juga di Yerusalem, mereka terpaksa, saudara, mereka terpisah, mereka keluar dari kota itu, dan mereka, saudara, untuk memberitakan Injil kepada dunia. Inilah caranya, sama seperti kayak botol lagi ditekan-tekan, digoncang-goncang, saudara. Kalau ada mengandung soda gitu ya, saudara, atau ya soda bisa. Kalau bisa digoncang-goncang gitu, saudara, ketika botolnya dibuka itu muncrat kemana-mana. Gereja Tuhan, saudara, naturnya, sifat alaminya juga semakin begitu. Semakin digoncangkan, semakin dikocok-kocok, saudara, semakin gereja Tuhan itu mendapatkan goncangan yang besar, semakin besar impactnya, ledakannya, saudara-saudara. Saya katakan kepada murid-murid saya, hey, kalian semuanya, jangan sibuk berantem, sibuk sana-sini cuma bicara COVID, dan ribut mengenai COVID vaksin. Aduh, jangan cepat-cepat mau rapture, lalu menghindari apa yang namanya tekanan. Saudara, saya mau katakan kembali kepada saudara, saat ini dengan keadaan COVID, dengan keadaan lockdown, dengan keadaan PSBB yang kedua, gelombang yang kedua, saudara, ini adalah merupakan suatu movement yang tidak akan pernah terjadi lagi kalibernya, saudara, di dalam generasi kita. Angelina? Saudara, tidak akan pernah terjadi lagi di dalam generasi kita. Ini adalah kesempatan emas bagi generasi kita untuk memberitakan Injil bebas-bebasnya, seenak-enaknya, sepuas-puasnya. Karena pas saat ini orang-orang lagi dalam tekanan, mereka membutuhkan jawaban. Saat ini orang-orang perlu makanan, mereka membutuhkan makanan. Orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, ini saatnya kesempatan yang terbaik buat rumah Tuhan menjadi terang di tengah kegelapan, memberikan pengharapan di dalam orang-orang yang lagi, saudara, kesulitan secara ekonomi, tidak punya jawaban, saudara-saudara. Tekanan dengan vaksin, ini adalah waktunya untuk kita memberikan pengharapan di saat orang bingung mau ngapain, nggak tahu, saudara, mau vaksin atau tidak, terima pekerjaan atau tidak. Orang sekarang lagi bingung. Karena apa, saudara-saudara? Orang-orang lagi dibingungkan. Jadi saudara, ingat, katakan hari ini bahwa penganiayaan adalah merupakan kesempatan untuk bersaksi. Amin. Yang kedua, saudara, penganiayaan akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Jangan berpikir, oh kita tidak akan dianiaya, kita akan rapture. Saudara, sejak Tuhan Yesus datang sampai Taliban mengambil alih, saudara, di Afghanistan saat ini, sampai saat ini penganiayaan masih ada terhadap gereja. Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus belum terangkat. Dunia lagi murkanya Tuhan, murka akhirnya Tuhan, 7 murka itu, saudara, belum dicurahkan. Ini artinya, saudara, perempuan atau gereja Tuhan masih dalam keadaan mengalami sakit bersalin. Katakan sakit bersalin. Aku lagi sakit bersalin. Saudara, katakan, saudara. Ayo mulai belajar. Katakan kepada roh rahim rohanimu, aku sedang sakit bersalin. Amin, saudara. Karena cuma sedang sakit bersalin. Amin. Sakit bersalin. Amin. Cuma orang yang hamil yang akan melahirkan. Tetapi orang yang tidak hamil tidak akan melahirkan. Saudara, jangan sampai kita mandul rohaninya, ya, unfertile. Kita mau orang-orang yang diberkati buah kandungan kita secara rohani, ya, saudara-saudara. Nah, lalu tentu yang pria-pria mengerti maksud saya, ya, ini spiritual pregnant gitu loh, saudara, ya, karena kita gereja Tuhan, gereja itu seperti perempuan. Nah, saudara, yang ketiga, kesusahan yang Tuhan beritahukan kepada, oke, ini tidak perlu, saudara. Yang ketiga, saya mau katakan, oke, sudah penganiayaan bersaksi. Oke, sekarang yang keempat, pesan Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama, agar kita berjaga-jaga dan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan sambil kita melakukan tugas kita, memberi makan jiwa-jiwa dan melayani Tuhan sambil berjaga dan berdoa.
Mari saudara, Bapak tolong baca Matius 25 ayat 42 sampai 44. Silakan Pak. Matius 25 ayat 24 Ayat sampai 40 25. ayat 42 sampai 44. Ayat 42 sampai 44, firman Tuhan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Amin. Amin. Saudara tolong ya, baca lagi Lukas 21 ayat 34 sampai 6. Cepat saja. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Amin. Jadi katanya saudara, hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, hari Tuhan di sini bukan berarti hari yang satu itu, hari di mana dia meniupkan trompetnya itu. Tetapi hari Tuhan adalah bagi tiap-tiap kita pribadi, saudara. Itu di mana ketika Tuhan menjenguk kita, menjemput kita, itu juga saudara hari Tuhan bagi kita. Jangan sampai pada saat hari Tuhan bagi kita didapati saudara, kita dalam keadaan tidak siap atau kita dalam keadaan bercacat celah. Kita harus siap kapan saja Tuhan menjemput kita dengan COVID-19, saudara. Ya, semua orang, saya kehilangan kakak saya 1 bulan yang lalu. Adik saya kehilangan 2 teman saya di sekolah Alkitab, dua orang saudara. Dalam tahun ini, orang-orang bermatian di sekitar kita. Ini adalah maut, pedang maut sedang merajalela. Tetapi saudara-saudara, kita mau memiliki suatu hidup adalah untuk Tuhan, dan mati adalah keuntungan. Seuntung-untungnya mati dalam Tuhan, saudara, lebih menguntungkan kalau kita hidup dan menghasilkan buah. Amin, saudara-saudara. Jangan cepat-cepat mau mati, jangan cepat-cepat mau rapture sebelum saudara berbuah. Haleluya. Mari kita berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan, luput dari semua apa yang akan terjadi, dari kesusahan yang besar. Jadi kita juga saudara akan mengalami yang namanya kesusahan besar, tapi bukan murka. Jadi ada suatu perbedaan ya saudara. Kesusahan yang besar artinya suatu penganiayaan terhadap gereja Tuhan. Mari saudara kita tetap berjaga-jaga di dalam doa. Tuhan memberkati saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali agar ketika Tuhan memanggil kita harus meresponi kapan saja, di mana saja, dan katakan siap, ini aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Utuslah aku kemanapun Engkau mengutus aku. Dan saudara, engkau tidak perlu sempurna untuk bisa meresponi Tuhan. Engkau saat ini juga Tuhan panggil engkau. Ini adalah hari Tuhan. Hari panggilan Tuhan bagi engkau adalah harinya keselamatan. Hari Tuhan di mana engkau diutus Tuhan, katakan, atau dipanggil Tuhan dalam panggilan hidupmu, katakan kepada Tuhan, ini aku pakai hidupku. Maka ketika engkau meresponi, Tuhan sendiri akan membuat engkau sempurna. Pekerjaan menyempurnakan kita bukanlah usaha kita, melainkan adalah pekerjaan kerjasama antara Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dari mana saudara? Tuhan Yesus di surga, yaitu firman-Nya yang telah menjadi huruf-huruf, yang menjadi tulisan yang kita baca lewat firman Tuhan. Dan saudara, kita akan disempurnakan dan dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan melalui firman Tuhan. Kita dipulihkan, kita disucikan, dibersihkan, dipisahkan, dan dianggap layak untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, untuk suatu pekerjaan yang mulia. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Amin. Terima kasih kepada hambanya Pastor Hannah Hudson untuk pewahyuan firman Tuhan yang sangat memberkati sekali. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga seluruh keluarga. Baik saudara-saudara, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Dipersilakan.